Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua penonton setia, selamat datang kembali di Edspot Education Syariah Podcast. Ruang di mana kita bukan hanya bicara tentang angka, grafik, teori ekonomi, tetapi juga tentang nilai keberkahan yang menyertai setiap langkah kita. Bersama saya Muhammad Asfi Mukhtar sebagai host pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan mahasiswa ekonomi syariah menjelang lulus. Di sini pada hari ini kita akan duduk bersama seorang pejuang semester akhir, seorang mahasiswa ekonomi syariah yang telah melewati tugas-tugasnya. Dari dialah kita akan belajar bagaimana menyalakan api semangat tetap menyala meski badai deadline datang silih berganti. Karena kuliah bukan hanya tentang lulus, tapi tentang tumbuh. Bukan hanya tentang IPK, tapi tentang makna. Dan bukan hanya tentang gelar, tapi tentang jejak yang akan kita tinggalkan nanti. Mari kita sambut seorang pria tampan, gagah, perkasa, lucu, imut, dan bertanggung jawab. Mari kita sambut siapa dia? Kak Gilbran. Selamat datang Kak Gilbran. Selamat datang juga. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Kak Gilbran ini yang akan bercerita, akan ngobrol santai sama saya tentang perjalanan panjangnya di ekonomi syariah. Saya ingin tahu kenapa kakak mengambil jurusan ekonomi syariah, padahal kan di Universitas Pelita Bangsa banyak ini ya, banyak program studi lainnya. Kenapa kakak memilih ekonomi syariah? Alasan saya memilih ekonomi syariah gitu ya. Awalnya saya melihat, saya tertarik gitu dengan ekonomi syariah itu bukan hanya tentang mendapatkan sebuah keuntungan, ya kan? Tapi juga bagaimana cara konsep ekonomi syariah itu mendapatkan sesuatu keuntungan dengan cara halal, adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Jadi seperti itu. Selama kuliah juga keyakinan itu semakin kuat karena saya belajar juga bahwasanya prinsip ekonomi syariah itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya kan, jadi saya merasa jurusan ini itu bukan hanya tentang berbicara tentang teori saja, namun juga berbicara atau mempelajari tentang cara membentuk cara berpikir dan cara mengambil sebuah keputusan. Jadi seperti itu. Berarti ada proses yang benar-benar membentuk keyakinan kayak? Iya, harus ada proses karena setiap sesuatu itu harus ada dengan prosesnya. Iya. Lalu di ekonomi syariah itu ada matkul apa saja sih Kak? Yang kakak ingat, terus yang matkul yang paling kakak suka itu apa? Matkul yang saya ingat itu udah banyak ya Mas ya, terutama yang matkul yang saya suka itu matkul yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Masya Allah. Ya, terutama tentang fikih muamalah dan juga yang berkaitan dengan akad-akad syariah, ya kan? Karena dari situ saya bisa memahami bagaimana kegiatan ekonomi dan bisnis yang kita lakukan sehari-hari juga itu harus sangat diperhatikan, ya kan? Menurut saya menarik, ya kan? Karena itu saya belajar jadi bisa memahami bukan hanya sekedar teori saja, namun bisa mempraktekkan atau mengimplementasikan di dalam sebuah kehidupan nyata. Iya. Seperti itu. Kalau saya sih suka mata kuliah akuntansi ya. Oh, akuntansi. Saya bagus juga itu. Soalnya saya suka menghitung kan bingung, tapi saya suka karena ada tantangan gitu. Di dalam akuntansi bukan hanya menghitung saja, namun juga menganalisis. Betul, seperti itu. Betul Mas. Ya. Karena saya suka, nggak tahu kenapa suka. Soalnya suka datangnya tiba-tiba ya. Kayak perasaan ke seseorang, jual we datang perasaan tersebut Oh iya, baik. Nah, ngomong-ngomong kakak sekarang
lagi skripsi ya Kak? Ya, betul sekali. Kalau boleh tahu judul skripsinya apa sih Kak? Judul skripsi saya adalah analisis kritis implementasi akad syariah pada sistem waralaba almas percikan berbasis makosi syariah. Panjang banget ya Kak? Panjang tapi simpel. Ngeri. Terus di dalam menyusun Kakak ada tantangan terbesar nggak Kak? Ada. Apa tuh? Yang penting itu dalam menyusun skripsi itu pertama kita itu harus konsisten ya. Konsisten karena skripsi juga bukan soal menulis, menganalisis dan juga mencari banyak sebuah referensi ya kan. Tetapi juga terkadang kita juga ada rasa malas gitu, bosan dalam mengerjakannya kan. Apalagi ketika kita dikasih gitu banyak revisian nih dari dosen pembimbing ataupun dari setelah after sidang itu banyak kan. Cuman kalau saya dalam cara menyelesaikannya itu step by step, point by point, bab per bab. Jadi lebih mudah dibandingkan dengan semangat yang lebih awal gitu. Iya. Nah, Kak, kalau menyusun skripsi udah pasti mata kuliah udah ada ya? Nah, iya. Saya kayaknya merasa Dan IPK juga- Kakak tinggi nih. IPK yang nggak terlalu tinggi. Lumayan lah ya. Yang penting standar. Iya. Kakak IPK lumayan tinggi. Terus katanya juga kakak mengikuti organisasi. Baik. Nah, Masya Allah banget nih. Terus Masya Allah. ada orang yang ngomong sama saya atau kedengeran kuping saya. Ada yang bilang gini, ngapain sih ngikut organisasi? Cuma mengganggu mata kuliah saja. Tapi buktinya Kak Gilbran ini mengikuti organisasi terus IPK-nya tinggi juga beliau. Nah Kak, pertanyaan saya, cara kakak menyeimbangkan antara mengejar IPK tinggi, tetapi tetap menyeimbangkan menjaga kualitas ibadah kakak. Menurut saya yang paling penting itu bagaimana kita meletakkan suatu prioritas dan manajemen waktunya. Ketika kita sedang berkuliah, ya kan untuk mendapatkan nilai yang bagus ya kita berkuliah. Ketika kita sedang ada kegiatan sebuah organisasi, ya kita melakukan. Tapi jangan sampai itu waktunya itu berbentrokan. Kalau bisa itu diadakan agenda yang tertata dan terstruktur gitu. Karena jadi menurut saya kalau mengejar IPK itu bagus. Dan juga masuk sebuah organisasi bagus juga untuk mempersiapkan diri ketika nanti kita terjun di masyarakat. Iya. Jadi seperti itu. Nah, Dan jangan lupa pula Iya. kesehatan juga harus dijaga dengan baik. Betul sekali. Dengan kesehatan contoh dari olahraga, ya kan, berkumpul dengan keluarga atau teman. Iya. Itu Kalau di mata kuliah ekonomi syariah ada matkul olahraga nggak sih Kak? mungkin di mata kuliah itu nggak ada. Itu masuknya nanti di organisasi. Adanya namanya sport, Iya. ya kan, pansport seperti itu. Berarti nggak ada ya mata kuliah olahraga di. Karena olahraga itu adanya personal di individu masing-masing. Ya kan? Organisasi adanya di organisasi yang menyediakan fasilitas Iya. seperti itu. Kalau boleh tahu yang kakak ikuti organisasinya apa? Yang ikut Selama kuliah kakak ikut organisasi selama apa? kuliah, organisasi yang pernah saya ikuti yaitu HIMA. Apa? HIMA XR, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Masya Allah. Dan kebetulan juga saya ex wakil ketua HIMA. Mantap. Nah, lalu kakak kan udah semester 8 nih. Ada enggak sih kesalahan terbesar yang pernah kakak buat selama kuliah? Dan pelajaran apa yang kakak ambil di situ? Kesalahan terbesar saya itu saya pernah melakukan menunda-nunda tugas gitu, yang saya kira itu jangka deadline waktunya itu banyak. Iya. Nah, dan yang terutama itu harus juga bisa namanya menghargai waktu. Pelajaran yang saya ambil itu jangan sekali-kali melihat waktu deadline yang panjang, tapi cobalah selesaikan satu persatu dulu supaya nanti kita juga nggak jadi bingung, nggak jadi tertekan di diri sendiri gitu loh. Jadi satu poinnya adalah jangan selalu menunda-nunda sebuah pekerjaan, tugas ataupun yang lainnya, dan juga harus bisa namanya menghargai waktu. Waktu itu penting.
Itu seperti itu. Terima kasih Kak sudah jujur atas kesalahannya ya. Ya, Nah, buat karena- teman-teman, nah, jangan menunda-nunda tugas ya teman-teman. Kalau bisa diselesaikan hari ini maka diselesaikan. Mantap, ngerinya. Iya. Terus Kakak kalau nggak salah nanti wisudanya kapan Kak? Wisudanya bisa diperkirakan itu bulan November. Mungkin ada juga datang nanti ya. Insya Allah datang nanti saya ngasih kado ini dah. Apa ya? Motor. Motor listrik. Oh iya baik, nggak apa-apa. Jangan. Saya terima. Siap. Insya Allah itu aja keren. Iya siap. Ya. Siapkan saja dananya gitu ya. Siap. Lulus, dapat gelar, cari kerja nih. Apa mau nganggur dulu? Apa mau nyantai-nyantai dulu? Habis Kalau ada peluang untuk berkesempatan kita di dunia pekerjaan, ya maka kita bercepatlah kerja gitu kan. Menambah wawasan, pengalaman, dan juga menambah penghasilan. Karena kan kita ekonomi itu sangat sentral dengan masalah keuangan. Jadi seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan, Iya baik. Apa tuh? zaman sekarang kan kita susah nih nyari kerja. Kalau nggak ada orang dalam, susah banget. Susah. Kita harus mempunyai skill kalau masuk kerja. Iya. Nah, skill apa sih yang menurut kakak yang paling krusial untuk lulusan ekonomi syariah? Sepengalaman saya, karena saya sudah pernah masuk ke dunia perusahaan, dunia pekerjaan, ya kan, pasti beda kan antara dunia pekerjaan dengan perkuliahan. Tapi untuk skillnya sama, terutama itu dalam cara menyampaikan ide yang baik, gitu kan, menganalisis secara kritis, terus teamwork, problem solving, memecahkan suatu masalah dengan baik, gitu. Itu skill-skill yang perlu banget di dunia pekerjaan. Itu kan hard skill-nya, soft skill-nya ya kita harus bisa memahami kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan lainnya. Dan di dunia pekerjaan yang saya pernah bekerja di situ ada yang namanya sistem SAP, Kanban dan lainnya. Iya. Tergantung dari perusahaan. Gitu. Jadi bukan cuma soal teori aja ya kak, Iya. tapi juga Nah. kesiapan praktik. Karena ilmu akademisi itu harus selalu disinkronkan dengan ilmu praktisi. Ilmu praktisi adalah ilmu yang ada di lapangan. Seperti itu. Jadi harus disinkronin tuh antara akademisi dengan praktisi. Nggak boleh kayak misalkan tidak berkesinambungan, nggak boleh. Harus disinkronkan antara akademisi dengan praktisi. Jadi seperti itu. Nah kak, pertanyaan selanjutnya kak, gimana sih kak kakak membangun jaringan dengan dosen praktisi atau komunitas ekonomi syariah? Apakah ada tim khusus untuk mahasiswa yang ingin mulai networking sejak dini? Networking adalah sebuah relasi, ya, membangun sebuah relasi. Satu itu dari hal sederhana aja, kita berkomunikasi, berdiskusi, melakukan sebuah presentasi di saat mata kuliah itu sudah bisa membangun sebuah networking. Dan juga untuk mahasiswa baru juga dalam cara membangun networking itu, satu, jangan malu bertanya, ya kan. Kedua, jangan cuma datang di saat ingin butuhnya doang gitu kan. Betul Tapi sekali. juga yang pertama itu harus membangun sebuah hubungan baik dulu, saling membagi informasi, ya kan. Tetap juga harus menjaga komunikasi. Seperti itu hal sederhananya ya untuk membangun sebuah networking. Iya. Gitu. Nah itu sangat penting banget teman-teman tuh, karena jaringan sering jadi pintu peluang buat kita. Karena di dalam sebuah pekerjaan, di dunia pekerjaan juga relasi juga itu sangat penting. Relasi. Nah, kalau kita juga memulai suatu adaptasi itu dari situ. Iya. Nah kalau boleh jujur nih kak, apakah ada satu keputusan penting selama kuliah, misalnya topik skripsi, magang, atau organisasi yang kalau bisa kakak ulang, kakak ingin melakukan sesuatu yang berbeda? Kalau diulang lagi gitu ya, Iya. dari awal, saya itu lebih menentukan objek ataupun topik yang akan saya susun di nanti skripsi. Nah, cuman setelah proses yang sudah saya jalani, saya tidak bisa menyalahkan, karena juga keberhasilan itu karena dia sudah bertahan di proses itu loh. Yang penting ya sudah berjalan ya, maka ambillah pelajaran dan pengalamannya.
Jadi seperti itu. Ya kalau misalkan ingin dibulak lagi, saya lebih apa namanya, lebih cepat menentukan antara apa penyusunan skripsi, objeknya, analisisnya, dan juga mencari topik pembicaraannya. Jadi seperti itu. Iya. Menarik juga ya Kak. Menarik Jadi sekali. ada bagian yang bisa jadi bahan refleksi buat kita, teman-teman. Refleksi dan introspeksi. Nah, terakhir teman-teman. Ayo. Terakhir pertanyaan Kak. Baik, apa tuh? Apa mau nambah lagi nih? Ya, saya bisa menyerahkan kepada host. Siap. Mungkin ada yang mungkin jawaban saya yang belum dimengerti, silakan dipertanyakan kembali seperti itu. Ya, mungkin ini terakhir kali ya. Iya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir Kak. Saya pengen tahu nih Kak, prinsip Kakak yang Kakak pegang teguh sampai saat ini, dan bagaimana itu memengaruhi rencana Kakak setelah lulus, baik bekerja di lembaga keuangan syariah, wirausaha, atau studi lanjut lainnya Kak. Prinsip hidup yang saya pegang itu, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik di dalam sebuah proses, karena kita yang menjalankan gitu loh, menjalankan prosesnya. Untuk hasilnya kita nanti akan serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tugasnya manusia tuh hanya menjalankan saja. Untuk hasilnya jauh lebih baik ya bagaimana kita nanti usahanya, apakah usahanya kita sungguh-sungguh atau enggak ya, maka nanti buahnya pun akan bagus gitu. Terus untuk rencana setelah lulus gitu ya, rencana saya setelah lulus, saya ingin mengembangkan skill juga dan ingin menambah sebuah wawasan juga di dalam sebuah dunia pekerjaan, entah itu di dunia perbankan, ya kan, dunia perusahaan, kantor, atau dalam sebuah bisnis, ya kan. Jadi seperti itu. Masya Allah banget teman-teman prinsipnya Kak Gilbran. Saya kalau punya anak saya kasihin ke Kak Gilbran. Sayangnya saya nggak punya anak. Adanya nenek, mau nggak? Oh, nenek saya Kak Gilbran. Enggak. Janganlah. Jadi seperti itu intinya. Kita juga semasa kuliah ini kita harus bisa mengasah skill, terutama dalam skill komunikasi, adaptasi di dalam sebuah tempat yang baru, itu penting tuh. Nah, hard skill sama soft skill itu harus juga disinkronkan, seperti ilmu akademisi dengan ilmu praktisi. Jadi seperti itu, kita harus bisa menentukan sesuatu pada tempat. Iya. Dan juga kita harus juga berusaha mengasah atau berkembang gitu dari skill yang ini, kita harus bisa skill yang ini. Ya, terima kasih Kak Gilbran ya. Sama-sama. Mungkin yang tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih Kak Gilbran atas waktunya, atas setiap kata-kata yang telah disampaikan. Mungkin sekarang Kak Gilbran adalah mahasiswa semester terakhir, tapi bagi kami Kak Gilbran adalah motivasi bagi kami semua. Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, yang mungkin saat ini sedang lelah atau bimbang atau merasa tertinggal, ingatlah, lulus bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling setia pada prosesnya. Sukses, sukses, kesini dong. Sukses bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang paling berani bangkit dari ketidaksempurnaannya. Nah, Kak Gilbran, satu kalimat terakhir dong. Katanya kakak kan udah sepuh, wayahnya ya kali mau ngasih warisan gitu kan. Mungkin kata-katanya begini ya kan, jangan takut berjalan pelan, yang penting jangan berhenti. Karena setiap proses, terus setiap kegagalan, setiap revisi yang kita lewati, sebenarnya sedang membentuk sebuah karakter yang menjadi pribadi yang lebih siap untuk di masa depan ataupun di dalam dunia pekerjaan. Masya Allah. Bangkit dari segala keterpurukan dan jangan mau kalah dengan cobaan ataupun keadaan. Seperti itu. Ya. Terima kasih Kak Gilbran nih. Terima kasih Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, Terima nggak kasih, apa-apa. ya. Nah, Ya udah seperti itu. terima kasih Kak Gilbran. Ya, udah dulu duduk dulu. duduk.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Ada sebuah pepatah mengatakan, kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, percuma ya Kak Gilbran kalau nggak IPK tinggi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa di episode berikutnya.